Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil UAS dari kelompok kami. Anggota kami ada Maulana Amar Salim, ada Muhammad Rehansyah, ada Diesari, dan Sawa Inaya Aulia. Next. Analisa di bagian informasi user. Ada satu keluarga dengan total 5 orang terdiri dari ayah, ibu, satu bayi, satu balita, dan satu remaja. Informasi bangunan, rumah terdiri dari 2 lantai yang terdiri dari 3 kamar, 2 kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang keluarga, dan foyer. Alamatnya berada di perumahan Palm Drive, Klaster Tanglin Park, Jalan Tanglin Walk 1, nomor 1, Sentul City, Bogor. Konsepnya yaitu tentram, asri, dan nyaman. Rumah ini berada di Sentul City, Bogor, yang berada di dataran tinggi dengan kondisi lingkungan yang dekat dengan alam. Jauh dari kebisingan, strategis dengan fasilitas lengkap, sehingga akan membuat user nyaman dan betah. Berikut adalah peta site plan-nya. Next. Berikut adalah layout dari 2 lantai rumah. Next. Ya, masuk ke pada ceiling lantai 1 foyer dan kamar mandi lantai 1 dan 2 itu pakai flat ceiling gypsum. Ini potongannya. Alasannya kenapa pakai gypsum karena memiliki banyak kelebihan dan cocok untuk digunakan sebagai material plafon pada rumah ini. Yaitu karena motifnya Karena motifnya bisa divariasikan juga. Jadi kalau sewaktu-waktu pemilik rumah bosan, plafonnya bisa divariasikan dan mudah. Kelebihannya harganya murah, produk mudah didapat, motif bisa beragam, perawatan dan pemasangan mudah, anti rayap dan anti api. Kekurangannya mudah kusam, tidak tahan benturan dan tidak terlalu anti air. Berikutnya yaitu ceiling pada lantai 1 di bagian pantry, yaitu terdapat down ceiling. Nah, berikut adalah potongannya. Nah, alasan memilih material multiplex pada down ceiling tersebut yaitu karena mudah untuk membentuk rangka, dapat diberi finishing APL, dan ringan. Kelebihan multiplex tahan terhadap pemuaian, daya rekat kuat, tahan lama, dan lebih tahan air. Kemudian kekurangan multiplex yaitu harga lebih mahal, dimensi kurang presisi, dan terkadang permukaan bergelombang. Next. Selanjutnya ada ceiling lantai 1, ruang makan, itu menggunakan upscaling. Ini gambarnya, potongan. Kelebihannya, jadi materialnya itu pakai gypsum dan ceiling kayu. Yang pertama itu ada gypsum. Material gypsum pada ceiling ini memiliki kelebihan yaitu harga plafonnya relatif murah, produknya mudah didapat, tampilan menarik dan mewah, bisa dijadikan bentuk bertingkat, proses mudah dalam pemasangan dan pembentukan, anti rayap dan tahan api. Kemudian ada ceiling kayunya, kelebihannya itu ada sebagai penambah estetika, memberi kesan natural, sebagai penyerap suara atau akustik, dan mampu meredam suhu dingin. Kekurangan pada gypsum itu tidak tahan air, mudah kusam, dan sensitif terhadap benturan. Kemudian kekurangan ceiling kayu yaitu rawan berjamur, tidak tahan api, dan harganya lebih mahal. Kemudian ada alasan memilih plafon gypsum dan kayu pada area makan itu karena berdasarkan kelebihannya, plafon gypsum dan kayu cocok untuk digunakan di ruang makan. Kekurangannya juga bisa diminimalisir seperti plafon kayu yang mudah berjamur, namun dengan sirkulasi udara yang baik, potensi jamur akan berkurang. Harga kayu yang mahal juga tidak menjadi masalah karena hanya dipakai di sedikit bagian, yaitu di bagian tengah, untuk menambah estetika. Oleh karena itu, perpaduan gypsum dan kayu cocok untuk diaplikasikan. Kemudian pada lantai remaja menggunakan acoustic ceiling. Berikut gambar acoustic ceiling.
Berikut potongan acoustic ceiling. Berikut detail acoustic ceiling dan crown molding. Kelebihan acoustic ceiling yaitu dapat dipasang pada susunan rangka kayu ataupun bahan metal pabrikan yang sudah jadi, memberikan kesan lebih mewah, menawan, rapi, dan teratur. Juga dapat meredam suara di dalam ruangan sehingga tidak terdengar kebisingan di luar. Proses pemasangannya juga cepat dan mudah. Material dari plafon akustik memiliki bobot yang lebih ringan, mudah diganti atau diperbaiki ketika mengalami kerusakan, dan perawatannya juga lebih mudah. Kekurangan akustik ceiling yaitu susah ditemui di daerah tertentu, harganya relatif cukup mahal, dan tidak tahan terhadap api, dan materialnya tidak tahan lama. Yang selanjutnya itu ada ceiling lantai 2 yang ruang keluarga pakai beam ceiling. Ini potongannya. Lalu ini detailnya. Dan ini alasan memilih gypsum dan maple wood karena karakteristik kayu maple itu keras dan anti lembab sehingga cocok untuk digunakan sebagai material plafon dan sekaligus menutupi kekurangan gypsum. Tetapi gypsum memiliki banyak kelebihan dan cocok untuk digunakan sebagai material plafon pada rumah ini. Yang karena plafon ini bisa divariasikan dan mudah. Terus kelebihan dan kekurangan gypsum, harganya murah, produknya mudah didapat, motif bisa beragam, perawatan dan pemasangan mudah, anti rayap dan api, mudah kusam, tidak tahan benturan, tidak anti air. Terus kelebihan dan kekurangan Maplewood itu dia awet, anti lembab, mudah dicat, tetapi dia kekurangannya itu berat. Kemudian pada ceiling lantai 2 kamar utama itu terdapat upselling dari gypsum. Berikut adalah gambar potongannya. Berikut gambar detail potongannya. Nah, alasan memilih material gypsum yaitu karena memberi kesan mewah pada ruangan dan memiliki bentuk yang beragam sehingga dapat menambah nilai estetika dalam ruang. Kelebihan gypsum yaitu harga relatif murah, mudah didapatkan, tersedia dalam beragam motif, bisa dijadikan bentuk bertingkat, terus pemasangan cepat, tahan api, dan anti rayap. Kemudian kekurangan gypsum yaitu tidak anti air, mudah kusam, dan sensitif terhadap benturan. Next. Kemudian di lantai 2 ada down ceiling di kamar balita. Ini potongannya. Kemudian ada detail potongannya. Kelebihan dari gypsum itu, material gypsum pada ceiling ini yaitu relatif murah, mudah didapat, tampilan menarik dan mewah, bisa dijadikan bentuk bertingkat, dan proses pemasangannya dan pembentukannya mudah, anti rayap, dan tahan api. Kekurangannya adalah tidak tahan air, mudah kusam, dan sensitif terhadap benturan. Alasan memilih gypsum pada kamar balita adalah karena berdasarkan kelebihan plafon gypsum cocok untuk digunakan di ruang tidur anak. Apalagi dengan keunggulan gypsum yang mudah dibentuk dan dipasang memudahkan pengerjaan pembentukan daun ceiling yang dibentuk sedemikian rupa. Kemudian pada balkon lantai 2 menggunakan plank ceiling. Berikut gambar potongannya. Berikut gambar detailnya. Untuk kelebihannya, plafon plank tahan lama dan merupakan bahan ramah lingkungan. Tidak mudah melengkung ataupun menyusut. Pemasangannya yang mudah, memiliki variasi warna dan motif, perawatan mudah, dan dapat diaplikasikan di interior ataupun eksterior. Kemudian kekurangan, material ini cukup berat, tidak tahan benturan dan goresan, harus menggunakan cat tahan cuaca, dan harus dicat ulang secara berkala. Alasan penggunaan plank ceiling yaitu karena plank ceiling memiliki daya tahan yang baik sehingga cocok diaplikasikan di eksterior rumah, seperti balkon.
Selanjutnya ke flooring. Yang pertama flooring lantai 1 itu di teras pakai WPC. Ini potongannya. Dan ini detailnya. Kelebihannya itu kuat, dia tahan lama, warnanya tidak cepat pudar, lebih murah dibanding kayu yang asli, dan ini bisa didaur ulang kembali. Kekurangannya itu dia terdapat sifat kimianya. Alasannya memakai WPC karena material ini tuh sangat cocok untuk digunakan pada teras atau dek luar, karena daya tahannya yang tinggi. Next. Kemudian pada flooring lantai 1 di kamar ruang bawah terdapat terrazzo. Berikut potongan lantai terrazzo dan detail potongannya. Alasan memilih material terrazzo yaitu karena di ruang bawah terdapat pantry, maka memilih material yang mudah dibersihkan dan perawatannya mudah. Kelebihan terrazzo yaitu lebih awet dibandingkan keramik, anti gores, tahan beban berat, perawatan mudah, dan terdapat banyak pilihan motif. Kekurangan dari terrazzo yaitu harga relatif mahal dan dalam pemasangannya membutuhkan tenaga ahli. Next. Kemudian ada lantai 1 dan 2 kamar mandi itu stone flooringnya. Ini ada potongannya. Kemudian ada detail potongannya. Kelebihannya dari lantai stone atau batu ini yaitu sebagai pembersih pada bagian kaki yang membantu memudahkan pengguna saat mandi, dan batu yang disusun dapat memberikan efek relaksasi karena memberikan pijatan pada telapak kaki. Kekurangannya adalah pemasangannya yang membutuhkan waktu lama karena harus dipasang manual satu persatu. Biaya pengiriman yang mahal karena batunya berat dan memerlukan perawatan khusus. Alasan memilih lantai batu ini adalah di balik berbagai kekurangannya, manfaat yang bisa diambil dari lantai batu adalah memberikan kemudahan dalam pembersihan kaki dan memberikan efek relaksasi. Oleh karena itu, lantai batu cocok digunakan untuk area kamar mandi. Lanjut untuk flooring lantai 1 kamar remaja yaitu menggunakan parket. Berikut potongan parket. Berikut detail potongannya. Kelebihan parket yaitu memberikan kesan alami dan natural, memiliki motif yang beraneka ragam. Pola-pola pada lantai kayu parket ini tidak mungkin sama dengan yang lain. Parket kayu dapat membuat ruangan menjadi hangat pada musim dingin atau musim penghujan. Begitu sebaliknya dapat memberikan hawa sejuk ketika musim panas. Rumah parket kayu ramah terhadap kesehatan, juga ramah terhadap lingkungan, kuat, kokoh, awet, dan dapat bertahan lama. Dapat di finishing ulang. Kekurangan parket yaitu sangat sensitif terhadap air dan harganya relatif mahal. Lanjut ke flooring lantai 2, itu ruang keluarga, ada wall-to-wall carpet. Ini potongannya, ini detailnya. Alasan memilih lantai karpet itu karena pada hunian ini kan terdapat balita, anak kecil. Jadi lantai pada ruang keluarga ini diberikan karpet. Kalau anak tersebut bermain di daerah keluarga ini, dia bisa mengurangi kecelakaan seperti jatuh atau gimana, atau pokoknya seperti jatuh, dan juga memberikan kesan hangat karena hunian ini berada di daerah yang dingin. Kelebihan dan kekurangan lantai karpet, kelebihannya itu empuk, dia tidak licin, memberi kehangatan, dan peredam suara juga. Kekurangannya mudah kotor, mudah berdebu, rentan alergi, dan pemeliharaannya yang ekstra. Kemudian flooring lantai 2 kamar tidur utama itu parket. Berikut adalah potongannya dan detailnya. Alasan memilih material parket yaitu untuk menambah nilai estetika dalam ruang dan agar mudah dibersihkan. Kelebihan parket yaitu memberi nilai estetika, mudah dibersihkan, kokoh, dan tahan lama. Kekurangan parket yaitu pemasangan cukup rumit, menimbulkan bunyi, dan ada potensi kerusakan akibat goresan atau benturan. Next. Kemudian ada flooring lantai kamar balita yaitu laminate. Ini ada potongannya, kemudian ada detailnya.
Kelebihan dari lantai laminate ini adalah diantaranya harganya lebih murah daripada lantai kayu solid, mudah dibersihkan, anti gores, dan tahan air. Kekurangan dari lantai laminate ini yaitu tidak mampu menahan beban yang berat dan menimbulkan suara. Alasan memilih lantai laminate pada kamar balita adalah dilihat dari kelebihan lantai laminate sangat cocok untuk diaplikasikan di kamar balita. Di antaranya adalah bersihkan, anti gores, dan tahan air. Untuk kekurangannya, juga bisa diminimalisir seperti tidak mampu menahan beban berat. Pada kamar balita, tidak ada benda yang sangat berat, hanya ada kasur, lemari baju, dan sebagainya yang tidak menyumbang banyak beban. Kemudian pada flooring lantai 2, yaitu pada balkon menggunakan lantai wood plastik konkrit. Next. Kita ada gambar potongan, ini gambar detailnya. Alasan memilih WPC atau wood plastik konkrit ini karena memiliki daya tahan yang baik terhadap air, rayap, jamur, sehingga cocok diaplikasikan di ruangan outdoor seperti balkon, kolam renang, ataupun dan lainnya. Kelebihan WPC yaitu bisa didaur ulang, diproduksi kembali, memiliki daya tahan yang tinggi terhadap air, memiliki daya tahan yang baik terhadap rayap, jamur, dan hama. Lebih murah dibanding kayu. Kekurangan WPC yaitu mudah meleleh, pemasangannya relatif rumit, tidak memiliki tekstur seperti kayu pada umumnya. Kemudian pada dinding lantai 2 kamar utama, itu terdapat dinding bata merah dengan finishing wallpaper. Berikutlah detail potongannya. Alasan memilih wallpaper sebagai material finishing dinding karena agar dapat mengganti-ganti motif untuk mengubah suasana sesuai keinginan. Kemudian kelebihan wallpaper yaitu terdapat banyak pilihan motif, menutupi tembok yang retak, masakan yang mudah dan cepat, dan mudah dibersihkan. Kekurangan wallpaper yaitu tidak tahan lama, mudah rusak, mudah berjamur, dan menimbulkan bekas pada dinding. Next. Kemudian ada dinding lantai 1 di pantry, yaitu dinding bata merah dengan finishing wall panel WPC. Berikutnya detail potongannya. Alasan milih WPC sebagai material wall panel karena agar terdapat aksen kayu dengan kualitas yang baik dan tahan lama. Kemudian WPC yaitu kualitas baik, dapat di finishing, dan dapat didaur ulang. Kemudian kekurangan WPC yaitu harga lebih mahal, rawan meleleh, dan tidak memiliki tekstur natural. Next. Selanjutnya itu dinding lantai 1 dan lantai 2 kamar mandi. Itu pakai dinding marmer. Ini detail potongannya. Pakai teknik sistem kering. Terus alasan memilih marmer itu karena menambah kesan elegan dan mewah. Kelebihan dinding marmer itu tahan lama, perawatannya mudah, dan menambah estetika. Kekurangannya itu harganya yang cukup mahal dan pemasangannya yang cukup sulit atau lama. Selanjutnya ada dinding ruang makan dan foyer, yaitu dinding bata finishing cat putih. Ini ada detail potongannya. Alasan memilih dinding batu bata finishing cat putih pada foyer dan ruang makan adalah untuk memberikan kesan bersih, simpel, dan luas. Kelebihan dinding bata finishing cat putih adalah mudah di pengerjaan, mudah dalam reparasi bila ada kerusakan, dan mudah dibersihkan apabila menggunakan jenis cat anti noda. Kemudian kekurangannya adalah terlihat kotor apabila tidak dirawat dengan baik, dan menimbulkan bekas bahkan terkelupas apabila terbentur atau tergores. Kemudian pada dinding lantai 1 kamar remaja menggunakan wood akustik. Lanjut.
Alasan memilih wood acoustic panel yaitu untuk meredam suara, mengingat pengguna dalam ruangan tersebut remaja yang selalu beraktivitas menghasilkan bunyi. Jadi alasan memilih wood Kemudian acoustic masuk panel pada ini bukaan. yaitu untuk meredam suara karena pengguna kamarnya itu merupakan seorang musisi yang suka main alat musik. Kemudian kelebihan wood acoustic panel yaitu meminimalkan tingkat kebisingan ruang, menambah estetika, dan perawatannya mudah. Selanjutnya ada kekurangan dari wood acoustic panel yaitu pemasangannya cukup rumit dan harganya relatif mahal. Kemudian ada bukaan. Bukan pada lantai 2 kamar utama yaitu pintu ayun kayu jati. Berikut ada visualisasinya, berikut ada detail potongannya. Alasan memilih kayu jati sebagai material pintu karena rumah ini berada di kawasan yang bersuhu dingin sehingga memerlukan jenis kayu yang kuat, tahan cuaca, tidak mudah menyusut, dan tidak mudah berjamur. Kelebihan kayu jati yaitu kuat, tahan lama, tahan cuaca, tidak mudah menyusut, lebih tahan rayap, dan tidak mudah berjamur. Kekurangan kayu jati yaitu harga lebih mahal dan membutuhkan biaya ekstra untuk diaplikasikan dengan cat blok. Dan di bukaan lantai 2 kamar utama terdapat jendela mati aluminium. Berikut ada visualisasinya. Berikut adalah detail potongannya. Alasan memilih aluminium sebagai material pintu karena sebagai material jendela karena di samping kelebihannya aluminium memberi kesan modern sehingga cocok untuk konsep ruangan. Kelebihan aluminium yaitu tidak mudah berkarat, tahan terhadap serangan rayap, tidak mudah memuai, kuat namun ringan, dan harga lebih ekonomis dibanding kayu. Kekurangan aluminium yaitu sangat rentan terhadap goresan, lemah terhadap benturan, dan desainnya yang terbatas. Yang selanjutnya itu ada sliding door kamar lantai 1 dan 2. Ini menggunakan aluminium. Ini detail potongannya. Terus ini alasan memilih aluminium sebagai material pintu sliding door ini karena pintu aluminium ini ditandai dengan keandalan dan kekuatannya yang tinggi. Kelebihannya itu tahan lama, ramah lingkungan, dan pemasangannya yang mudah. Kekurangannya itu lebih mahal daripada material pintu yang biasanya. Kemudian pada kamar remaja menggunakan bukaan yaitu jendela mati dari aluminium. Berikut visualisasinya. Lanjut. Alasan pemakaian jendela mati kaca polos transparan ini agar dapat menyalurkan pencahayaan alami hingga ke ruangan sehingga dapat memaksimalkan pencahayaan alami. Kelebihan aluminium yaitu tahan segala cuaca, anti rayap, tahan lama, harganya lebih murah, dan perawatannya mudah. Kekurangan aluminium yaitu sangat rentan terhadap goresan, lemah terhadap benturan, pemasangannya agak rumit, dan desainnya terbatas. Selanjutnya ada furnitur dan tangga. Kemudian furnitur dan tangga. Masuk pada bagian kabinet dan dapur, yaitu material kitchen set secara keseluruhan menggunakan bahan dasar plywood yang definisi dengan HPL atau high pressure laminate, motif kayu sungkai pada bagian luar, dan melaminto pada bagian dalam. Table pada kabinet bawah menggunakan material marmer jenis statuario.
Kelebihan material plywood yaitu yang pertama struktur kokoh. Plywood memiliki struktur yang kokoh karena memiliki kekerasan dan kekuatan yang tinggi. Kemudian lebih tahan air. Plywood lebih tahan air karena memiliki daya rekat yang kuat antar lapisannya. Kemudian kuat terhadap penyusutan. Permukaan luar lebih kuat daripada permukaan tengah sehingga tahan terhadap penyusutan. Dan daya rekat kuat karena memiliki daya rekat yang kuat sehingga lebih tahan air dan kokoh. Kelemahan material plywood yaitu yang pertama mahal. Material plywood dibanderol dengan harga lebih mahal karena struktur yang kuat dan keras, belum menggunakan paku tembak atau paku besi biasa dalam pengerjaannya, dan dimensinya. Saat membeli materialnya, dimensi kurang presisi sehingga harus menyesuaikan. Kemudian permukaan, terkadang pada saat awal membeli, permukaan tidak selalu rata, bahkan bergelombang. Next. Alasan milih plywood yaitu plywood dari sisi kelebihan material tersebut sangat cocok untuk material utama kitchen set karena plywood memiliki struktur yang kokoh, tahan air, kuat terhadap pemuaian dan penyusutan. Dengan pemakaian yang baik, material ini dapat tahan hingga 10 tahun. Berikut adalah gambar tampak kabinet bawah. Berikut adalah gambar tampak kabinet atas. Berikut adalah 3D visualnya. Selanjutnya ada lemari built-in. Materialnya itu lemari built-in ini secara keseluruhan menggunakan bahan dasar MDF atau medium density fiberboard yang di finishing dengan HPL atau high pressure laminate, motif kayu sungkai pada bagian samping dan putih polos pada bagian salah satu pintu. Pada bagian pintu yang lainnya ditambahkan cermin seukuran pintu lemari tersebut. Sistem pintunya adalah pintu geser. Kemudian ada kelebihan material MDF. Yang pertama, harga lebih murah karena harganya itu lebih terjangkau daripada kayu solid dan plywood, namun tingkat kekuatannya juga baik dan kokoh untuk dirakit menjadi furniture. Yang kedua, ada permukaannya halus dan mudah dibentuk. Permukaan halus akan mempermudah proses finishing, mudah dibentuk karena teksturnya tidak keras kayu solid. Kemudian ada fungsi serbaguna, yaitu kayu MDF itu bisa dijadikan lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Kayu ini juga berperan sebagai penyerap suara yang baik. Kemudian yang terakhir adalah ramah lingkungan. Kayu MDF ini merupakan jenis material yang ramah lingkungan karena memanfaatkan sisa-sisa bahan yang tidak terpakai dari konstruksi kayu. Selanjutnya ada kelemahan material MDF. Yang pertama ada menyerap air. Kayu MDF dapat menyerap air karena material pembuatnya bukanlah kayu solid. Sifatnya yang seperti spons mengharuskan pemilik berhati-hati dalam penyimpanan. Disarankan hanya untuk furniture dalam ruangan saja. Yang kedua, tidak mengikat sekrup dengan baik. Sekrup yang dipasang pada material MDF rentan longgar karena materialnya merupakan kayu halus. Yang terakhir ada rentan rusak. Material MDF rentan rusak karena sifatnya yang menyerap air. Oleh karena itu, pemilik harus berhati-hati dalam membersihkan atau jika terjadi bencana seperti banjir. Apabila kayu sudah rusak, akan sulit untuk memperbaikinya lagi. Alasan memilih MDF. Alasan memilih MDF adalah kelebihan material tersebut sangat cocok untuk dijadikan furniture pada kamar tidur yaitu lemari. Harganya yang lebih murah, beban baju yang tidak terlalu berat bisa ditampung oleh bahan kayu ini, serta letak furniture yang berada di dalam kamar membuat kayu tidak cepat rusak. Ini ada gambar tampaknya. Kemudian ini ada 3D visualnya. Selanjutnya ada sofa single. Materialnya itu material sofa single terbuat dari kayu jati untuk kaki dan rangka sofa, busa royal untuk isian, dan kain kanvas untuk lapisan luarnya. Kelebihan material yang pertama ada kayu jati. Kelebihannya itu kokoh, tahan rayap, tahan cuaca, awet, tahan dari pembusukan, memiliki stabilitas tinggi, tahan lembab, kemudahan dalam pengerjaan. Yang kedua ada busa royal, itu tebal dan berkualitas tinggi. Yang ketiga ada kain kanvas, yaitu tebal, kuat, kokoh, dan mudah ditemukan.
Selanjutnya ada kelemahan material. Yang pertama ada kayu jati, yaitu harganya yang cukup mahal dan perlu perawatan ekstra. Yang kedua ada kain kanvas. Kelemahannya adalah menyimpan debu, perlu perawatan ekstra, terutama dalam proses pembersihan dan menyerap air. Yang ketiga ada busa royal, yaitu banyak beredar barang palsu. Ini ada gambar tampaknya, dan ini ada 3D visualnya. Kemudian untuk furnitur selanjutnya itu ada meja konsol. Untuk pengetahuan, meja konsol umumnya berupa meja kecil yang diletakkan di area rumah yang sering terlihat seperti di dekat pintu masuk, sebagai pelengkap sofa di ruang tamu, di lorong atau di sudut ruangan. Tidak hanya sekedar meja konsol bisa dimodifikasi dengan penambahan kabinet atau penyimpanan storage di bawahnya. Lanjut. Untuk material dan komponen-komponennya, kayu solid untuk bahan utama dapat berupa kayu jati, pinus, mindi, merbau, mahoni, dan lain-lain. Ada klem, alat bantu untuk merakit komponen-komponen, skrup untuk sambungannya. Lanjut. Kemudian ada lem presto untuk perekat antar komponen sebelum disambung dengan skrup. Ada exhaust dock untuk mekanisme pembukaan pintu kabinet storage-nya. Ada pegangan pintu kabinet. Dan untuk finishing ada wood filler untuk dempul untuk menutupi kepala skrup atau mata mati pada kayu. Cat duko untuk bahan finishing, kaki kayu untuk meja konsol. Alasan meletakkan meja konsol di foyer adalah menambah nilai estetika ruangan dan desainnya sesuai dengan konsep rumah. Kelebihan furnitur ini terbuat dari kayu solid, bukan kayu olahan atau plywood, jadi terbilang awet. Dan juga terdapat kabinet storage untuk menyimpan di bawahnya. Warnanya terkesan elegan dan luxury. Kekurangannya yaitu tidak memiliki ruangan yang cukup. Kekurangannya apabila diletakkan pada ruangan yang tidak memiliki luas yang cukup, furniturnya akan terkesan sumpah. Itu gambar tampaknya, gambar kerja, berdetail. Lanjut. Ini 3D visualnya, perspektif. Kemudian pada kamar remaja terdapat beberapa furnitur, yaitu nakas, tempat tidur, almari. Pembahasan kali ini yaitu nakas. Untuk pengetahuan, nakas adalah meja kecil yang biasanya diletakkan di samping tempat tidur. Ukurannya pun tidak terlalu tinggi, cenderung sejajar dengan ranjang. Tak hanya mempercantik ruangan, nakas berguna sebagai alat menaruh barang-barang seperti buku, lampu, lampu meja, jam. Untuk material dan komponen-komponennya pada furnitur ini menggunakan kayu solid berupa kayu jati, pinus, mindi, merbau ataupun mahoni ataupun dan lainnya. Kemudian ada besi holo 2x2 untuk kaki nakas, ada skrup untuk sambungan antar kayu ataupun sambungan antar besi ke kayu. Dan ada lem presto untuk perekat antar komponen sebelum disambung dengan skrup, dan ada relasi untuk mekanisme bukaan lacinya. Ada knob untuk pegangan laci. Kemudian untuk finishing ada wood filler sama untuk menutupi kepala skrup atau mata mati pada kayu. Finishing menggunakan cat duko. Kemudian ada klem untuk alat bantu merakit komponen. Alasannya adalah untuk menaruh lampu tidur dan untuk penyimpanan barang. Kelebihannya adalah terdapat laci untuk menyimpan barang-barang, dibuat dari kayu solid sehingga awet, bukan terbuat dari kayu olahan seperti plywood ataupun multiplex dan lainnya. Perpaduan besi dan cat emas dan kayu memberikan kesan elegan. Kekurangannya adalah laci pada nakas tidak terlalu tinggi dan penyimpanannya hanya ada 2 laci. Berikut gambar detail furniturnya. Kemudian berikut gambar perspektif, gambar 3D visualnya. Ya, selanjutnya itu ada tangga. Materialnya itu menggunakan kayu ok pada anak tangga.
keramik pada bagian optred dan ibu tangga, lalu aluminium pada handrailnya. Alasannya memakai material ini karena yang pertama kayu oak itu bahannya keras dan kuat sehingga ketika dipijak itu tidak mudah rusak. Lalu keramik itu karena perpaduannya yang cocok dengan kayu dan menimbulkan kesan dingin. Lalu aluminium itu ringan tetapi kokoh dan tahan lama sehingga tidak mudah rusak ketika sering dipegang. Terus kelebihan materialnya itu kayu oak itu kuat, tahan lama, tahan terhadap jamur dan rayap. Kalau keramik itu tahan air, tahan noda, mudah dibersihkan, dan tahan lama. Sedangkan aluminium itu tahan lama dan mudah dipasang. Kelemahan materialnya itu kayu oak itu perawatannya harus secara berkala, secara rutin, dan tidak tahan terhadap lembab yang tinggi. Lalu kalau keramik itu licin dan mudah pecah. Kalau aluminium itu mahal. Berikut ada denah tangganya beserta ukurannya. Yang sebelah kiri itu dari bawah, yang sebelah kanan itu dari atas. Terus ini penjelasannya, optred itu ini apa langkah naiknya itu yang tadi menggunakan keramik, terus ibu tangganya ini, terus lalu ada muka, kayu belakang, terus ini pakai kayu oak untuk anak tangganya. Kalau balok board di sini untuk sebagai istilahnya sebagai sendi tangga gitu. Jadi sebagai sendi tangga. Lalu ini 3D visualnya. Iya, udah selesai. Ini yang terakhir tangga. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1 presentasi UAS Teknik Konstruksi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.